Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita segala kenikmatan ini. Dan tidak lupa kita mengucapkan salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Karena dengan perantara beliaulah kita bisa mengenal Islam, agama yang diberkahi Allah, agama yang dicintai oleh Allah SWT, dan agama yang merupakan agama dari para nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Wa fillah wa iyyakum, adik-adikku, ananda semuanya yang dirahmati Allah SWT. Pada kesempatan ini, Ustaz Ian akan menyampaikan tentang pembelajaran bahasa Arab bab as-sakan, yaitu tentang tempat tinggal. Adik-adik yang dirahmati Allah SWT, Ustaz Ian akan memberikan nasihat kepada adik-adik semuanya berkaitan tentang motivasi kita di dalam belajar. Ada seorang ulama mengatakan, man lam yaduk murad ta'alumi sa'atan tanjarra'dul jahli tulah hayatihi. Barang siapa yang belum pernah merasakan rasa pahitnya menuntut ilmu, susah payahnya menuntut ilmu, maka dia akan terperosok di dalam jurang kejahiliahan selama-lamanya. Oleh karena itu, adik-adik semuanya yang Allah SWT, mari kita semangat untuk menuntut ilmu, karena di dalam menuntut ilmu merupakan salah satu keberkahan merupakan keberkahan bagi kita. Kenapa? Karena di yaumil qiyamah kelak, ketika kita ditanya oleh Allah SWT, kamu gunakan seperti apa umurmu? Maka ketika kita menggunakan umur kita untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu, maka kita akan siap ketika ditanya seperti itu, dan kita siap mengatakan, umurku aku gunakan untuk menuntut ilmu dan untuk beribadah kepada Allah SWT, sehingga kita mendapatkan syafaat dan masuk di janahnya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik, adik-adik yang rahmati Allah SWT, mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Ustaz Yan akan menjelaskan tentang at-tarkib, pola kalimat isim ma'rifat dan nakirah, isim mazrur dan sifatul mausuf. Yang pertama kita masuk di isim ma'rifat dan nakirah. Adik-adik semuanya, silakan dibuka buku paketnya halaman 36. Baik, kita mulai. Yang pertama, perhatikan kata-kata berikut ini. Hada baitun, al-baitu qaribun minal masjid. Adik-adik lihat di kata yang di garis bawah, kata baitun, al-baitu. Kata baitun itu adalah namanya isim nakirah, sedangkan al-baitu artinya adalah isim ma'rifat. Ciri-ciri isim nakirah dan isim ma'rifat dari kata ini adalah: satu, isim nakirah tidak diawali dengan alif dan lam sehingga dibaca baitun. Sedang ciri yang kedua adalah harokat akhir dari isim tersebut selalu tanwin, baik itu dengan dhammatain yaitu ataupun dengan fathatain an, atau dengan kasrotain in, atau saya singkat an, in, un. Jika adik-adik semuanya menemukan dalam isim atau kata bahasa Arab yang diakhiri dengan tanwin atau tidak diawali dengan alif dan lam, maka disebut isim nakirah.
Adapun isim ma'rifat yang perlu kita ketahui di kata ini adalah al-baitu. Kata al-baitu diawali dengan alif lam dan harokat akhirnya dia tidak tanwin, maka disebut ma'rifat. Sehingga bisa kita ringkas, isim ma'rifat adalah ciri-cirinya: pertama, diawali dengan alif dan lam. Kedua, dia tidak diakhiri dengan harokat tanwin, tidak diakhiri dengan harokat an, in, un. Adapun ciri yang terakhir tentang isim nakirah dan ma'rifat adalah dari artinya. Baik, perhatikan, kata isim nakirah itu berarti adalah sesuatu yang tidak jelas. Contoh, baitun, rumah. Sedangkan al-ma'rifat, isim ma'rifat adalah sesuatu yang jelas. Contoh, al-baitu, rumah itu. Yang membedakan adalah baitun, rumah, tidak diketahui rumahnya siapa. Sedangkan al-baitu, rumah itu, dengan menunjukkan kata itu dan alif lam sebagai tanda kalau itu adalah jelas ada. Ada itu yang dirahmati Allah SWT. Semoga ada yang untuk isim ma'rifat dan isim nakirah bisa dipahami ya. Insya Allah akan kita lanjutkan di al-kaidah ataupun tarkib pola kalimatnya berikutnya, yaitu tentang isim majrur. Beberapa isim yang menjadikan isim setelahnya atau kata-kata isim setelahnya yang menjadikan kata isim setelahnya menjadi kasroh. Jika adik semuanya silakan dilihat di halaman 36 yang paling bawah. Ada kita contohkan, kita pakai kata amama, min, janiba, waro'a. Kita pakai yang saya jelaskan dalam 4 itu. Janiba yang kita jelaskan dalam 4 itu. Contoh, as-sahatu amamal baiti. As-sahatu amamal baiti. Halaman itu ada di depan rumah. Atau artikan dengan yang lainnya, halaman itu di depan rumah. Kata amama yang menjadikan isim setelahnya al-baitu menjadi al-baiti. Kenapa? Karena kemasukan amama. Sama seperti ketika saya masuki dengan min, waro'a ataupun janiba. Contoh, as-sahatu waro'al baiti. Halaman itu di belakang rumah. Wafilah adik-adikku rahmati Allah SWT. Jadi kalau kalian perhatikan kata amama, janiba, waro'a atau min itu menjadikan kata al-baitu yang harusnya doma menjadi kasroh karena kemasukan amama, janiba, waro'a atau min. Itu dinamakan dengan namanya isim majrur. Isim yang menjadikan harokat kata setelahnya menjadi kasroh. Adik-adik yang dirahmati Allah SWT, sedangkan pola kalimat yang terakhir yaitu sifatul mausuf, sifat dan yang disifati. Contoh, kita contohkan satu ya. Adik-adik semuanya dirahmati Allah SWT. Al-baitu kabirun. Rumah itu besar. Saya contohkan dengan yang lainnya. Baitun kabirun, rumah yang besar. Waladun solihun, anak laki-laki yang soleh. Adik-adik yang rahmati Allah SWT, itulah yang berkaitan tentang pola kalimat pada bab ini. Setelah ini adik-adik semuanya akan menyimak
tugas apa saja yang adik semuanya harus kerjakan. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman melarikan diri ke dalam gua demi menyelamatkan iman. Semoga apa yang saya ajarkan ini bermanfaat bagi adik-adik semuanya dirahmati Allah SWT. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wati ihdinas siratal mustaqim, man jada wajada. Barang siapa yang semangat maka dia akan sukses, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.